Bagi saya, perjalanan bukan hanya sekadar tentang keindahan, tapi lebih dari itu. Perjalanan adalah tentang belajar. Belajar tentang manusia, tentang alam, dan tentu tentang kemanusiaan itu sendiri. Yang mungkin, sampai kapanpun saya tak akan pernah mengerti seutuhnya. Sudah 4 hari kami tinggal di Paken. Selama itu pula, kami menemukan banyak hal baru. Sebentar jenazah yang akan diupacarakan, yaitu Nenek Leban, akan segera diantar ke peristirahatan terakhirnya. Nah, di sini yang seperti Rambu Solo sebelumnya itu pasti seru karena kita akan ada istilahnya sibora, saling siram pakai lumpur, air, apalagi om, udara. Tapi jangan pakai batu, oli, pokoknya campuran cairan yang dipakai untuk saling melempar, menyiram. Dan salah satu hal yang terseru pada setiap upacara adalah bagian ini. Apalagi ini adalah pengalaman pertama saya tinggal di Panak, karena sebelumnya hanya lewat saja. Nah, ini kita tinggal di Panak dan berada di tempat yang berbeda karena ini lokasinya kondisi geografisnya itu pegunungan, jadi setiap kampung itu ya jaraknya lumayan jauh karena masing-masing berada di gunung tersebut, sehingga untuk menuju ke satu kampung ke kampung lainnya itu lumayan jauh jaraknya, apalagi kondisi jalannya yang masih kurang bagus lah. Mamasa selalu menghadirkan kerinduan. 4 tahun terakhir, saya banyak menghabiskan waktu di sini. Dan mungkin masih akan terus berlanjut. Tentang keindahan, tentang budaya, dan tentu tentang masyarakatnya. Sebentar lagi prosesi penguburan dilakukan. Jenazah Nenek Leban yang telah diupacarakan beberapa hari terakhir akan diantar ke tempat peristirahatannya. Itari data padua matawata entalun pak di kalita. Maka demikianlah kita juga dalam hubungan kekeluargaan ke depan ini tentu akan menjadi ciri khas kehidupan kita dalam hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Setiap rangkaian Rambu Solo menghadirkan nilai dan decap kagum saat mengikutinya. Satu lagi yang menarik perhatianku adalah sibura, prosesi terakhir saat mengantar jenazah. Memahami berarti mendamaikan. Seorang bijak pernah mengatakannya. Cara mendamaikan yang terbaik adalah dengan memahami. Dan salah satu cara memahami adalah dengan merasakan apa yang orang rasakan. Keindahan alam adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada negeri ini. Keindahan inilah yang tak terbantahkan. Ini adalah hadiah. Tetapi setiap perjalananku ada yang lebih dari itu. Kearifan dan nilai masyarakatnya selalu menjadi perhatianku. Nilai yang lahir dari proses panjang peradaban manusia. Nah, mayat akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi situ ini tahap terakhir untuk rangkaiannya ini. Jadi akan dibawa ke tempat terakhirnya. Jenazah akan diarak oleh keluarga menuju ke tempat peristirahatannya. Teriakan yang diiringi dengan lompatan lazim dilakukan. Pada momen ini, tradisi sibura dimulai. Mereka akan saling siram dengan air, bahkan lumpur. Syaratnya, jangan menggunakan benda keras dan tak boleh ada yang marah. Secara bergantian, keluarga akan mengangkat jenazah. Sibura terus dilakukan. Sibura artinya saling siram. Tradisi ini lazim dilakukan di wilayah Mamasa, khususnya di wilayah Panak. Lumpur juga digunakan.
Tradisi ini seperti melepas kesedihan untuk mengantar yang terkasih menuju ke alam berikutnya. Tak boleh ada yang marah, semua mesti basah dan kotor. Karena itu pula, para pengangkat jenazah akan mengarah ke tempat yang berair atau sawah yang sudah dipanen. Pemakaman, nah dimeriahkan. Betul sekali itu, Pak. Apa? Tradisi, Pak, toh. Katanya tradisi, jadi harus total. Tidak bisa harus kena semua. Oh, ini menghilangkan rasa duka ini. Iya, ini tujuannya menghilangkan rasa duka. Karena sekian lama kita berduka, dihilangkan ini. Ini diciptakan dari nenek moyang kita yang dulu ini. Sampai di sini, seperti masih bersuka cita. Silih berganti mereka saling siram sampai di kuburan. Barulah setelah itu, duka kembali menyelimuti saat jenazah akan dimasukkan ke dalam kuburnya. Sebuah bangunan disebut alang-alang untuk beberapa orang keluarga. Wartawan. Melumpur karena ini budaya mereka. Mantap. Seru. Ini acara terakhir Rambu Solo, sangat seru. Jadi kalau misalnya teman-teman mengantarkan jenazah harus total dong, begini. Harus total. Oke, terus. Saya dicolek-colek sedikit. Nah, tidak lama kemudian saya dihabisi. Alah. Habis. Tidak adil. Ini tidak adil. Baru ini dia. Tidak adil, Mas, cuma saya sendiri. Tunggu. Tidak lolos, guys. Sempat di kebun tadi. Tidak lolos. Hari ini teman seru-seru. Saya baru dapat budaya yang begini. Sangat seru, meriah. Ya, itu salah satu kegiatan Rambu Solo yang sering dilakukan ketika melakukan pebabaran. Jadi ini kegiatan yang cukup menarik. Nah, lihat muka saya ini karena katanya indah harus mengikuti budayanya, harus total, tidak ada disia-siakan. Oke, terus berjalan kaki. Capek. Selesai sudah rangkaian upacara Rambu Solo Nenek Leban di Paken, Desa Memulu, Kecamatan Pana. Dan seperti biasa, ketika pengantaran jenazah itu serunya adalah pada saat mengantar, karena orang-orang akan bersuka cita melompat, berlari sambil memotong keranda jenazah, kemudian saling lempar lumpur, lempar air, dan lempar macam-macam cairan dicampurkan. Mereka sebut sibora. Nah, karena kebetulan juga pada saat menuju pengantaran itu melewati sawah, sehingga pada saat sampai di sawah terjadi keseruan luar biasa. Kami juga kena sedikit, meskipun tidak terlalu, tapi kawan saya itu betul-betul menikmati proses tadi, sehingga dia berlumuran lumpur. Nah, ini, dan setelah ini kita akan bergerak. Mungkin kita akan ke Manipi 1 hari, kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Mamasa, dan dari Mamasa ke Semarang, kemudian akan mengakhiri perjalanan nanti menuju. Oke teman-teman, sudah 4 hari kami di sini, tapi rasanya masih belum ingin meninggalkan tempat ini, karena yang pertama tentu suasana masyarakatnya yang sangat ramah, kemudian perkampungan sekali.
kemudian keindahan alamnya, terlebih lagi keunikan rumah-rumah adat tradisional yang masih digunakan, masih dipakai itu berdiri kokoh dan masih ditinggali di tempat ini. Teman-teman, ikuti terus perjalanan kita di seri rekam Mamasa, Suasana Kesesatan. Mamasa adalah tentang memanjakan mata, perihal mengolah rasa, tentang kesejukan berselimut tawa, serta kearifan yang masih terasa. Di sana ada keagungan puncak-puncak dewata dengan tradisi yang masih terjaga. Darinya sungai-sungai mengalir penuh pesona dan menghidupi semua yang dilewatinya. Memori Mamasa tak akan pernah cukup kata. Saya Abdi, seorang jurnalis, penulis, dan tentunya suka jalan.